Halo pemirsa, sebelumnya diketahui di mana Organisasi Perdagangan Dunia WTO telah memutuskan pada 9 Desember 2022 bahwa pajak 25% pada impor baja global dan 10% tarif impor pada aluminium yang dikenakan oleh Amerika Serikat di bawah kepemimpinan mantan Presiden Donald Trump dahulu dengan alasan adalah keamanan nasional telah melanggar aturan WTO. Mengetahui hal tersebut, situs berita Amerika Serikat Politico ini melaporkan bahwa pemerintahan Biden ini mengutuk keras keputusan WTO dan mengklaim bahwa itu tidak akan menghapus tarif yang diberlakukan mantan Presiden Trump. Bahkan juru bicara kantor perwakilan dagang Amerika Serikat Adam Holtz ini menegaskan bahwa Amerika Serikat dengan keras menolak interpretasi dan kesimpulan yang cacat dalam laporan panel WTO tersebut. Merespon sikap Amerika Serikat, pakar Tiongkok mengatakan bahwa sikap egois dan arogansi Amerika Serikat adalah bukti jika pemerintahan Biden nyatanya tidak meninggalkan kebijakan America First yang pernah diterapkan mantan Presiden Trump yang dahulu. Hal ini tentu saja bertujuan untuk mengejar unilateralisme dan proteksionisme yang secara serius mengganggu fungsi sistem perdagangan global. Juru bicara Kementerian Perdagangan Tiongkok, MOFCOM, juga mengkritik praktek unilateral dan proteksionis Amerika Serikat dengan mengatakan bahwa mereka menyebabkan kerusakan serius pada sistem perdagangan multilateral berbasis aturan. Tindakan ini menurut juru bicara tidak hanya ditentang oleh banyak anggota WTO, tetapi juga dikritik secara luas di Amerika Serikat dengan mencatat bahwa klausul pengecualian keamanan WTO bukanlah surga bagi unilateralisme dan proteksionisme. Tidak hanya Tiongkok, para anggota WTO juga mengkritik kebijakan perdagangan Amerika Serikat tersebut. Misalnya Uni Eropa, Kanada, Turki, dan banyak anggota WTO lainnya yang telah mendesak Amerika Serikat untuk memenuhi kewajibannya sebagai anggota WTO dan menghindari unilateralisme dan proteksionisme. Lantas, seperti apa respon Tiongkok dan anggota WTO yang lainnya terhadap kebijakan Amerika tersebut? Inilah Jurnal Barata bersama saya, Bagas Sumaran. Jurnal Barata. Amerika Serikat diketahui telah mempertahankan tarif impor baja dan aluminium dari anggota WTO tertentu, termasuk Tiongkok atas nama keamanan nasional sejak tahun 2018. Media Barat melaporkan bahwa pemerintahan Biden mungkin mengambil langkah baru untuk mengenakan tarif baru pada baja dan aluminium Tiongkok dengan alasan menangani tantangan iklim. Wu Jiangko, Wakil Presiden Institut Studi Organisasi Perdagangan Dunia Tiongkok, yang merespon jika klaim Amerika Serikat tersebut belum memberikan bukti yang cukup. Menurutnya, Amerika Serikat mengadopsi kebijakan America First dan menempatkan hukum domestik di atas hukum internasional untuk mempertahankan hegemoninya. Dan ini tentu menjadi tantangan terbesar bagi sistem perdagangan global. Duta Besar Tiongkok untuk WTO, Li Chengkang, juga merespon hal yang sama bahwa Amerika Serikat ini menempatkan America First untuk mematuhi hukum domestiknya di atas aturan internasional dan juga mengabaikan peraturan WTO serta kepentingan anggota lainnya. Dengan begitu, maka jelas bahwa Amerika Serikat adalah penghancur sistem perdagangan multilateral. Ia juga mengatakan jika Amerika Serikat telah menempatkan kepentingannya sendiri di atas kepentingan global dan mengintimidasi anggota lain dengan memanfaatkan kekuatan ekonomi dan teknologinya. Sikap ini menunjukkan bahwa Amerika Serikat adalah unilateralis dan juga hegemonis yang juga mengintimidasi.
Selain Tiongkok, anggota WTO lainnya juga ikut mengkritik kebijakan Amerika Serikat tersebut. João Aguiar Machado, Duta Besar Uni Eropa untuk WTO juga mengatakan ada kecenderungan kuat melihat kebijakan perdagangan Amerika Serikat yang nampaknya mendukung kepentingan sektoral domestiknya. Kanada pun demikian berbagi keprihatinan tentang kebijakan perdagangan Amerika Serikat yang mempengaruhi fungsi WTO dan juga bahkan sistem perdagangan berbasis aturan sebagaimana yang dikemukakan oleh Nadia Theodore, Duta Besar Kanada untuk WTO. Nadia menunjukkan bahwa undang-undang dan kebijakan Amerika Serikat seperti Beli Amerika dan elemen undang-undang pengurangan inflasi atau IRA yang mendukung konten dan produksi dalam negeri daripada mitra dagang yang menghadirkan tantangan daya saing dan tantangan terhadap sistem perdagangan multilateral. Kemudian Claire Kelly, Duta Besar Selandia Baru untuk WTO juga mengkritik tindakan Amerika Serikat tersebut dengan alasan bahwa tindakan itu berdampak buruk pada mitra dagang Amerika Serikat. Begitu pula Dmitry Lyakisev, Duta Besar Rusia untuk WTO, yang menyebut bahwa Amerika Serikat telah mengadopsi standar ganda dan kebijakan kepatuhan selektif terhadap aturan WTO. Menurutnya, kebijakan perdagangan Amerika Serikat ini terus berputar ke dalam lingkaran setan, proteksionisme dengan pengabaian terang-terangan terhadap aturan WTO. Sedangkan Alparslan Akarsoy, Duta Besar Turki untuk WTO, mengatakan bahwa kebijakan Amerika Serikat untuk memberlakukan tarif tambahan pada produk aluminium dan baja ini melanggar peraturan WTO. Dirinya pun berharap agar Amerika Serikat membatalkan langkah-langkah pajak tambahan tersebut untuk menghindari kerusakan lebih lanjut pada sistem perdagangan multilateral. Juru bicara Kementerian Luar Negeri Tiongkok, Wang Wenbin, menunjukkan Amerika Serikat telah menjadi perusak sistem perdagangan multilateral, manipulator standar ganda kebijakan sektor industri, pengganggu rantai industri global, dan juga pelaku unilateralisme, di mana berbagai negara juga berturut-turut menyatakan penentangan tegas terhadap unilateralisme dan proteksionisme yang dilakukan oleh Amerika Serikat. Amerika Serikat harus segera membetulkan kesalahan, menaati peraturan WTO, dan sungguh-sungguh memelihara kewibawaan sistem perdagangan multilateral, serta segera kembali ke jalur multilateralisme menurut aturan WTO. Jika Amerika Serikat menolak untuk mematuhi keputusan tersebut, negara yang mengajukan banding memiliki hak untuk mengenakan tarif hukuman pada produk Amerika Serikat. Itulah mengapa dengan melihat sikap Amerika Serikat yang demikian, maka laporan penyelesaian perselisihan WTO akhirnya mengidentifikasi Amerika Serikat sebagai pelanggar aturan terbesar yang juga bertanggung jawab atas 2/3 pelanggaran aturan WTO. Apalagi Amerika Serikat diketahui juga telah memblokir penunjukan hakim baru di badan banding WTO yang menyebabkan kebuntuan di badan banding sejak Desember tahun 2019. Berbeda dengan perilaku destruktif Amerika Serikat, Tiongkok dengan setia memenuhi komitmennya yang dibuat saat bergabung dengan WTO. Sebuah laporan WTO sepenuhnya juga mengakui upaya Tiongkok dalam menegakkan sistem perdagangan multilateral dan juga peran aktifnya di WTO, memuji pencapaian Tiongkok dalam liberalisasi serta fasilitasi perdagangan dan investasi, keterbukaan yang lebih besar dan kemajuan di bawah Belt and Road Initiative atau BRI. Oleh karena itu, Tiongkok pun akhirnya mendesak Amerika Serikat untuk memperbaiki kesalahannya dan mau bekerja sama dengan Tiongkok serta anggota WTO lainnya untuk bersama-sama menjaga sistem perdagangan multilateral sebagaimana yang telah disepakati oleh mereka dalam sebuah deklarasi di akhir konferensi tingkat tinggi Group of 20 atau KTT G20 di Bali
bulan lalu dengan tujuan untuk menjunjung tinggi sistem perdagangan multilateral yang berbasis aturan dan tidak diskriminatif, bebas, terbuka, inklusif, berkelanjutan, transparan, dan adil dengan WTO sebagai wadahnya. Demikian Jurnal Barata, saya Bagas Sumarlan, terima kasih dan sampai jumpa. Demikian Jurnal Barata.